adik-adik? Sehat semua kan? Oke, kakak-kakak gimana? Sehat juga nggak? Sehat. Kak Cia sehat? Sehat. Oke adik-adik. Berarti kalau kita sehat semua, berarti kita hari ini bersukaria kan adik-adik? Nah, sebelum kita mau ibadah hari ini, kita saat teduh dulu yuk adik-adik. Nah adik-adik, ayo kita saat teduhnya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, hari ini kita mau menyanyi hari ini harinya Tuhan ya adik-adik. Nah semua berdiri adik-adik dan dinyanyikan 2 kali adik-adik. Kak Cia siap? Ya. Oke, ayo Kak Cia. Nah adik-adik, kita mau doa pembukaan nih. Mari sikapnya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, kami akan melaksanakan ibadah kami, tuntun pimpin sertai kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan nanti boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur, kita nyanyi dulu yuk satu lagu. Judulnya Tiap Waktu Tiap Jam. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Yuk kita siapkan Alkitabnya. Oke adik-adik, Alkitabnya sudah kita siapkan. Sekarang kita buka Mazmurnya. Mazmur ada di Perjanjian Lama, tulisannya MZM. Kita cari singkatan MZM. Kemudian kita buka Mazmurnya dan kita cari angka yang besar, tulisannya 112. Kita akan baca dari pasal 112. Yuk, kita sama-sama cari angka 112. Kalau sudah,
kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Sudah ya adik-adik? Nah, cara bacanya yang tercetak keluar akan dibacakan oleh adik-adik perempuan, dibantu oleh Kak Michelle dan Kak Mega. Dan yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik laki-laki dibantu oleh Kak Andri. Sudah ya, kita akan baca sama-sama mulai dari perikopnya ya adik-adik. Dan yang baca pertama kali adalah yang perempuan. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, biar kita semakin semangat, yuk kita berdiri dan kita mau menyanyikan Yesus Sayang Padaku. Dua bahasa ya adik-adik. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Yuk. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelum kita mendengarkan pengumuman yang seperti biasa, kakak ada tambahan nih. Nah, untuk adik-adik yang membutuhkan nilai untuk diberikan ke sekolah, bisa menghubungi Kak Michelle yang nomornya ada di bawah ini ya. Kalian bisa WhatsApp Kak Michelle untuk bilang, kalau misalkan Kak, aku butuh nih nilai untuk dikasih ke sekolah. Oke, Kak Michelle akan balas dengan chat selanjutnya. Kita akan janjian untuk evaluasi ya. Nah, untuk proses pengerjaannya akan dibutuhkan waktu 3 minggu ya adik-adik. Sekarang yuk kita dengarkan pengumuman selanjutnya. Halo adik-adik, senangnya
bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, kita akan nyanyi dulu nih. Dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Kita nyanyinya bait satu saja ya, tapi diulang 2 kali. Jangan lupa pakai gerakan, ikutin Kak Keke ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Sekali lagi. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita mau berdoa. Yuk, sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh berjumpa lagi pada IMPA Online pada minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Dinda. Pimpin kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Hari ini Kakak Dinda akan bercerita tentang Raja Salomo. Pada suatu saat, Raja Salomo harus berhadapan dengan 2 orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Keduanya mengatakan bahwa bayi itu adalah anaknya. Sehingga Raja Salomo harus berpikir, mencari tahu, dan memutuskan siapa sebenarnya ibu kandung dari bayi tersebut dengan bijaksana. Adik-adik, perkara ini sulit sekali bukan? Tetapi untungnya
Raja Salomo adalah raja yang sangat pintar, sehingga ia berhasil menyelesaikan masalah ini dan mengetahui siapa sebenarnya ibu kandung dari bayi tersebut. Mengapa ya Raja Salomo itu begitu pintar? Ternyata itu karena Salomo mendengarkan nasihat Daud ayahnya untuk hidup takut kepada Tuhan. Karena mendengarkan nasihat ayahnya, Salomo mengetahui kelak tugasnya adalah sebagai raja yang juga akan membangun rumah bagi Tuhan. Nah, adik-adik belajar ya seperti Raja Salomo yang sayang sama mama papanya, dengar-dengaran sama mama papanya, terus enggak nakal sama teman, dan juga tidak berbohong. Adik-adik juga harus belajar menahan diri. Misalnya, adik-adik pergi ke supermarket diajak mama papanya, disuruh ambil satu mainan aja, tapi adik-adik ambil banyak mainan. Kan mama papa cuma boleh ambil satu ya, dan adik-adik harus mendengarkan nasihat mama papa untuk mengambil satu mainan saja. Gitu. Atau misalnya adik-adik melihat ada banyak permen di meja. Siapa yang suka permen di sini? Iya, misalnya adik-adik melihat banyak permen, terus mama papa bilang adik-adik cuma boleh ambil sedikit saja. Nah, adik-adik harus menahan diri adik-adik untuk mengambil sedikit saja. Karena adik-adik kalau makan banyak permen, nanti gigi adik-adik bisa sakit loh. Maka dari itu kita harus selalu mendengarkan nasihat dari mama papa kita. Demikian cerita tentang firman Tuhan pada minggu ini. Ternyata nasihat dari mama papa itu sangat penting ya adik-adik, supaya kita menjadi pintar seperti Raja Salomo. Marilah kita untuk selalu mendengarkan nasihat dari mama papa ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Kak Ica ajak adik-adik untuk nyanyi Tanganku Ada Dua. Oke? Tanganku ada dua, lima jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan memberkati orang-orang yang mengelola persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas. Aktivitas yang akan kita buat seperti ini.
Ini adalah bingkai foto berbentuk rumah. Yuk kita buat adik-adik. Sekarang sebelum kita membuat aktivitas, kita siapin dulu yuk alat dan bahannya. Yang pertama, kita menggunakan kertas Concord yang berbeda warna. Atau adik-adik yang punya kertas karton di rumah juga boleh dipakai. Yang kedua, kertas origami. Yang ketiga, pulpen. Atau adik-adik juga yang punya spidol, pensil warna, atau pensil biasa juga boleh dipakai. Yang keempat, foto keluarga adik-adik. Yang kelima, penggaris. Yang keenam, gunting. Yang ketujuh, tali wol. Yang kedelapan, double tip. Dan yang kesembilan, isolasi plastik. Untuk mama papa atau pendamping di rumah, tolong dibantu ya adik-adiknya. Nah, langkah pertama kita akan menggunakan 2 kertas Concord ini. Salah satu kertas Concordnya akan kita gambar berbentuk rumah. Nah adik-adik, ukuran rumahnya itu harus lebih besar dari foto keluarga adik-adik ya. Nah setelah digambar, kita akan gunting. Yuk kita gunting. Nah adik-adik juga hati-hati ya dalam menggunakan guntingnya. Nah adik-adik, kertas yang sudah kita gunting akan berbentuk seperti ini. Adik-adik, setelah bentuk rumahnya sudah jadi, kita mau membuat atapnya adik-adik yang di kanan dan yang di kiri. Menggunakan kertas Concord yang satunya lagi. Yuk kita gunting. Nah adik-adik, atapnya sudah jadi ya. Ini untuk bagian kanan dan yang satunya lagi untuk bagian kiri. Sekarang kita akan membuat hiasan menggunakan kertas origami. Nah adik-adik bebas untuk membuat bentuk apapun. Di sini Kak Cia membuat bentuk hati. Nah adik-adik, jika bahan-bahannya sudah selesai, yuk kita tempel menggunakan double tip atau lem. Jika sudah ditempel seperti ini, tali wol yang tadi digunting secukupnya ya adik-adik. Nanti kita lipat jadi 2 dan ditempel di belakang menggunakan isolasi. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Nah adik-adik, yang akan kita lakukan terakhir yaitu kita mau menulis di bawah sini ya adik-adik. Kita akan menulis, aku mau dengar-dengaran sama mama dan papa. Yuk kita tulis menggunakan pulpen atau pensil warna yang adik-adik punya. Nah adik-adik, ini adalah hasil akhirnya. Untuk adik-adik yang merasa kesulitan, boleh minta bantu mama papa atau pendamping di rumah ya. Demikian aktivitas hari ini. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah selesai mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Dan adik-adik juga sudah selesai membuat aktivitas. Sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 160 dengan judul Tiap Orang Yang Mendengar. Pengajaran
Sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, tuntun kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran atas perkataan mama dan papa. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi mama papa kami, oma opa kami, om tante kami, kakak adik kami, supaya mereka dapat Tuhan berikan kesehatan selalu. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, IMPA online kita hari ini sudah selesai. Kiranya Kang Gita mau kasih pesan nih untuk adik-adik, supaya adik-adik tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di IMPA online minggu depan. Dadah!